Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini, adakah yang tahu kita akan membahas apa? Ya, benar, perubahan wujud benda. Teman-teman tahu gak sih perubahan wujud benda itu apa? Yuk kita cari tahu sama-sama, apa sih sebenarnya perubahan wujud benda itu? Nah, oke. Di sini perubahan wujud atau zat benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud atau zat benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda-benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, ini ya contohnya, teman-teman bisa lihat di bawah ini. Nah, karena wujud benda itu banyak bentuknya, yuk sekarang ikuti aku untuk mengenal macam-macam wujud benda. Nah, macam-macam wujud benda ini ada 6, teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama ada membeku, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, dan yang kelima menyublim, dan yang terakhir mengkristal. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada perubahan wujud benda akibat menerima kalor, dan yang kedua yaitu ada wujud benda akibat melepas kalor. Untuk perubahan wujud benda akibat menerima kalor yaitu ada mencair, menguap, dan menyublim. Jika untuk perubahan wujud benda akibat melepas kalor yaitu ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ya masuk pada pembahasan wujud benda. Yang pertama yaitu ada membeku. Tahu gak sih teman-teman membeku itu apa? Kayak es batu gitu ya. Nah, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya es batu. Kalian sering melihat es batu bukan? Nah, es batu itu kan awalnya dari air yang wujudnya cair. Setelah didinginkan, air tersebut berubah menjadi es yang berwujud benda padat. Selain itu, di sini juga ada puding atau agar-agar sebagai contohnya nih teman-teman. Agar-agar setelah dilarutkan di air mendidih akan mencair bukan? Namun setelah didinginkan kembali, baik itu di suhu ruang atau di lemari pendingin, nah agar-agar tersebut menjadi padat kembali. Nah, itu dia teman-teman perubahan wujud benda dari cair ke padat. Untuk selanjutnya yaitu ada perubahan wujud benda mencair. Nah, mencair atau melembur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, di sini kita ambil contoh ice cream ya, teman-teman. Ice cream jika dikeluarkan dari lemari pendingin dan lama disimpan di luar, maka akan mencair karena udaranya panas.
Nah, untuk selanjutnya yaitu ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepas energi panasnya. Nah, contohnya kalian suka minum minuman dingin kan? Atau kalian simpan es batu atau air dingin di dalam gelas, kemudian diamkan selama beberapa menit di suhu ruang. Maka lama-kelamaan es tersebut akan menimbulkan embun di gelas seperti contoh di samping ya. Bisa teman-teman lihat di samping ini bahwa gelasnya menjadi muncul embun karena es yang di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, sebagai contoh, kalian pernah melihat orang tua kalian memasak air di dapur atau bahkan sering. Nah, jika dilihat pada saat awal memasak, itu airnya biasa saja, masih normal. Namun, semakin air tersebut didiamkan hingga mendidih, maka akan mengeluarkan asap. Nah, asap tersebutlah yang dimaksud dengan uap. Hal tersebut muncul karena panas dari api tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Contohnya, kalian tahu stella untuk pengharum ruangan? Nah, stella kan digunakan untuk pengharum ruangan dan biasanya disimpan di atas kipas atau AC supaya wanginya dapat menyebar secara merata. Nah, ketika terkena angin atau udara dari kipas atau AC, nah stella itu lama-kelamaan akan habis karena sering terkena angin atau udara yang tadi itu. Nah, yang terakhir di sini yaitu ada mengkristal. Mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, sebagai contoh, kita ambil garam. Kalian tahu garam bukan? Yang asin untuk dipakai menambahkan rasa pada makanan. Nah, garam itu kan berawal dari air laut dan setelah melalui beberapa proses, air tersebut bisa mengkristal menjadi garam yang biasa dipakai untuk menambahkan rasa pada makanan. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa macam-macam wujud benda itu ada 6. Yang pertama ada membeku, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang terakhir mengkristal. Dan wujud benda tersebut terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada perubahan wujud benda akibat menerima kalor, yaitu diantaranya ada mencair, menguap, dan menyublim. Dan yang kedua ada perubahan wujud benda akibat melepas kalor, yaitu perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor. Diantaranya yaitu ada membeku, yang kedua mengembun, dan yang ketiga mengkristal. Nah teman-teman, selanjutnya bisa lihat ya, ada gambar ini yaitu secara keseluruhan wujud benda, perubahan wujud benda secara keseluruhan. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya, untuk panah yang berwarna merah itu sebagai perubahan wujud benda dengan cara menerima kalor. Sedangkan untuk panah yang berwarna putih yaitu sebagai perubahan wujud benda dengan cara melepas kalor. Bisa teman-teman lihat ya di samping ini. Mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.